sering mendengar pertanyaan, apakah benar mengkonsumsi kacang-kacangan dapat mengakibatkan nyeri sendi? Buat yang sering mandi malam karena pulang kerja macet di jalan, sering kita mendapatkan pertanyaan, apakah mandi pada malam hari dapat mengakibatkan nyeri sendi juga? Nah, bila pertanyaan Ibu dan Bapak sama dengan saya tadi, bahasan kali ini akan sangat menarik karena tema yang akan kita bahas adalah mitos dan fakta seputar nyeri sendi. Kali ini kita menghadirkan narasumber dari Klinik Kawasan Nuklir Bandung, yaitu Dr. Ahmad Siddiq. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Ya, apa selamat kabar, pagi. Dok? Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bapak Dr. Ahmad Siddiq ini adalah dokter ahli pertama di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagakerjaan Badan Riset Inovasi Nasional. Saya bacakan CV-nya. Beliau menyelesaikan S1 kedokteran pada tahun 2013 di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian beliau menyelesaikan profesi dokternya di Universitas Padjadjaran Bandung juga pada tahun 2015. Pengalaman kerja beliau yaitu pernah bekerja di Pusat Studi Onkologi Unpad pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian, betul ya Pak? Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan Pak. Kemudian intensif di RSUD Ciamis dan Puskesmas Panumbangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Beliau juga pernah praktek di Puskesmas Cipendei, Cikalong Wetan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian praktek juga di Klinik Mujahadah Padalarang pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Betul ya Dok ya? Tidak ada yang dikoreksi Dok? Iya. Baik Dok, tadi saya sudah menjelaskan mengenai tema kita kali ini. Mungkin Dokter Siddiq ya saya panggil ya. Boleh Dok, saya panggil Dokter Siddiq aja ya. Ya Bu. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal itu. Kita punya waktu 20 menit untuk pemaparan dan 20 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu dan Bapak yang ingin diskusi atau bertanya, kami persilahkan untuk bertanya di kolom chat dan boleh nanti raise hand pada saat sesi diskusi. Kepada Dr. Siddiq, kami persilahkan untuk menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisdiani, juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk istilahnya belajar bersama mengenai topik-topik kesehatan yang pada hari ini yang akan dibahas adalah mengenai mitos atau fakta seputar nyeri sendi. Topik ini diangkat karena berdasarkan pengalaman di klinik Batan, juga di praktek yang sebelumnya, bahwa keluhan nyeri sendi, baik itu nyeri sendi lutut, nyeri pinggul, nyeri sendi tangan, itu merupakan salah satu keluhan yang paling banyak disebutkan atau dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang untuk mencari pengobatan. Ya, dari situ berangkatnya saya mencoba menyampaikan mitos-mitos dan fakta yang sejauh ini berkembang pada masyarakat, kepercayaan pada masyarakat, namun tidak selalu yang dipercaya itu benar. Nah, di sini akan saya coba untuk belajar bersama mengenai mitos, mana yang fakta sesuai dengan kajian yang telah baku. Ya. Mohon izin untuk share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mitos dan fakta seputar nyeri sendi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa diangkatnya tema ini karena berdasarkan riset kesehatan dasar
Indonesia pada tahun 2018 didapatkan bahwa 11,9 hampir 12% penduduk Indonesia ini terdiagnosis memiliki penyakit sendi. Ya, tentunya diagnosis pada 12% ini diagnosis di fasilitas kesehatan. Nah, dengan demikian pasti lebih jauh, lebih banyak lagi masyarakat atau pasien-pasien yang pernah mengalami gangguan sendi namun tidak sampai ke fasilitas kesehatan, baik karena sembuh dengan sendirinya atau mencari pengobatan di luar kesehatan, misalkan dengan pengobatan sendiri, mandiri, dan lain-lain. Tapi yang terdiagnosis juga cukup banyak, sampai hampir 12% penduduk Indonesia memiliki gangguan sendi. Namun, meskipun banyak pasien, banyak penduduk yang mengalami gangguan sendi ini, ternyata informasi yang beredar tidak selamanya benar. Ya justru dengan banyaknya ini, banyak pula informasi-informasi yang beredar mengenai makanan, olahraga, ataupun kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dianggap itu memperberat atau menyebabkan nyeri sendi, atau justru kebalikan, yang sebetulnya tidak, malah dianggap sebagai penyebabnya. Nah, marilah di sini kita akan coba belajar bersama mengenai mitos dan fakta yang sudah dipatahkan oleh penelitian ilmiah. Ya. Yang pertama, dari namanya sendiri, nyeri sendi atau rematik. Ya. Nyeri sendi atau rematik, apakah keduanya sama? Nyeri sendi sama dengan rematik atau bukan? Ya, nyeri sendi merupakan keluhan, ya, kumpulan keluhan yang sifatnya subjektif. Jadi antara satu orang dengan orang lain mungkin dengan gangguan yang sama memiliki persepsi nyeri yang berbeda. Ya, pada orang tertentu, wah saya dengan keadaan seperti ini nyerinya sangat hebat, tapi pada sebagian orang lain ini nyerinya nyeri biasa-biasa saja. Yang itu juga yang menyebabkan ada orang tertentu yang segera berobat untuk mencari tahu apa penyebab dari nyeri sendinya, ada juga yang menunda-nunda. Ya. Selanjutnya, rematik. Apakah sama dengan nyeri sendi? Ya, tentunya agak berbeda, namun seringkali disamakan. Nyeri sendi itu merupakan keluhan, sedangkan rematik merupakan diagnosis. Diagnosis penyakit, nama penyakit namanya rematik. Namun, ternyata rematik itu sendiri telah mengalami pergeseran makna. Jika pada istilah medis, rematik itu mengacu pada suatu kondisi autoimun, ya, ketika sistem kekebalan tubuh seseorang itu tidak semestinya malah menyerang bagian tubuh orang tersebut. Namun penyakit autoimun ini tidak spesifik pada sendi. Bahkan ada yang namanya penyakit rematik jantung, ya. Penyakit rematik jantung yaitu penyakit autoimun, penyakit kekebalan yang gangguan kekebalan yang gejalanya ada pada jantung, seperti itu. Namun berkembangnya pemahaman pada masyarakat, yang terjadi adalah rematik itu mengacu pada penyakit sendi, ya. Penyakit sendi, khusus penyakit sendi, ya. Ini juga tidak salah karena bahasa memang fleksibel, sehingga asalkan dokter dan pasiennya bisa sama-sama paham bahwa rematik masih diterima sebagai istilah atau nama lain dari penyakit sendi. Ya, dengan demikian nyeri sendi ini hanya berupa keluhan, sedang rematik itu berupa diagnosis. Ya. Kemudian kita sering mendengar mungkin ya bahwa nyeri sendi itu atau gangguan sendi itu disebabkan oleh asam urat. Ya, ini yang sering, salah satu mitos yang sering disampaikan oleh banyak orang, bahwa nyeri sendi pasti akibat asam urat. Ya, padahal nyatanya asam urat ini hanya satu dari 100 lebih penyebab nyeri sendi. Ya. Diagnosis nyeri sendi itu tidak hanya asam urat. Ternyata berdasarkan nama diagnosisnya, klasifikasi diagnosisnya, ada 100 lebih penyebab nyeri sendi, dan asam urat hanya satu di antaranya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ternyata pada orang-orang tertentu yang memiliki asam urat tinggi tidak juga mengalami nyeri sendi. Dicek kadar asam uratnya ternyata 8,6, lebih dari 7 untuk laki-laki. Ini asam urat yang
melebihi normal, tidak normal. Tapi orang tersebut tidak ada gejala sama sekali dalam keluhan sendi. Ya, bisa seperti itu. Asam urat yang tinggi tidak selalu menyebabkan nyeri sendi. Jadi ini mitos ya, bahwa nyeri sendi pasti asam urat. Karena nyeri sendi bisa diakibatkan oleh penyebab lain, begitupun asam urat tidak selalu menyebabkan nyeri sendi. Nah, 3 penyebab utama penyakit sendi. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada lebih dari 100 penyebab nyeri sendi. Nah, ini salah satu atau 3 penyebab utama nyeri sendi yang sering kali ditemui di klinik. Nah, jika Bapak atau Ibu melihat gambar sendi yang normal, itu strukturnya seperti ini. Ya. Strukturnya ada 2 tulang, tulang bagian atas dan tulang bagian bawah. Kalau ini digambarkan di lutut, ada tulang bagian atas dan tulang bagian bawah. Tulang bagian atas ditutupi oleh tulang rawan yang berwarna biru ini. Begitupun tulang bagian bawah ditutupi oleh tulang rawan. Di antaranya, di antara tulang bagian atas dan tulang bagian bawah itu dipisahkan oleh semacam bantalan sendi. Ini yang normalnya bantalan sendi. Bantalan sendi ini berfungsi untuk menjaga supaya bagian atas dan bagian bawah tidak bergesekan secara langsung. Nah, di samping itu, di dalam sendi ini ada bagian luarnya itu ada semacam kapsul penutupnya. Di dalam kapsul itu ada cairan sendi. Nah, cairan sendi ini juga berfungsi sebagai pelumas agar tidak terlalu banyak gesekan. Nah, ada beberapa gangguan terkait dengan sendi ini. Yang pertama yang sering ditemui adalah osteoartritis atau penipisan tulang rawan. Jadi tulang rawannya menipis sehingga tulang langsung bertemu dengan tulang. Begitupun bantalan sendinya menjadi sangat tipis yang memungkinkan tulang bertemu dengan tulang. Bahkan tulangnya karena sering bergesekan, ada sebagian yang aus, ada juga yang sebagian malah ada penambahan tulang-tulang tonjolan-tonjolan baru. Ini yang mengakibatkan nyeri sendi. Nah, kalau ini disebabkan kebanyakan oleh faktor mekanis, gara-gara gesekan yang sering. Bisa gara-gara berat badan yang terlalu besar dibandingkan dengan kekuatan sendi untuk menopangnya, maupun gara-gara seringnya bergesekan, misalkan karena aktivitasnya yang terlalu tinggi, begitu. Ataupun karena usia yang meningkat, ini pun secara umum juga ikut menipis. Gangguan sendi yang lain yang lebih jarang, namun ini lebih parah dari yang pertama adalah artritis reumatoidnya. Inilah yang mungkin yang murni disebut dengan rematik, karena adanya autoimun. Sistem kekebalan tubuhnya justru menyerang sendi, menyerang tulang rawannya, menyerang kapsul sendinya, bahkan banyak sel-sel radang di sana antara cairan-cairan sendinya. Proses peradangan inilah yang menyebabkan nyeri sendi. Ini lebih berat dibandingkan yang pertama. Nah, yang ketiga itu yang mungkin sering disalah artikan, yaitu asam urat, penyakit artritis gout atau artritis akibat asam urat. Nah, ini kristal-kristal asam urat disimpan di sekitar sendi. Nah, biasanya kalau asam urat ini khasnya ada di ibu jari kaki. Nah, seperti ini di ibu jari kaki terdeposit di situ sehingga nyeri sampai meradang, tandanya kalau diraba hangat ataupun kemerahan. Nah, inilah yang disebut dengan artritis atau radang sendi akibat asam urat. Ya, ternyata banyak ya penyebab sendinya di sini yang disampaikan hanya 3 penyebab utama yang sering ditemukan di klinik. Ya, dengan perbedaan mengapa bisa atau penyebab mengapa terjadinya nyeri sendi, tentunya nanti pengobatannya pun akan berbeda dari masing-masing penyebab tersebut. Ya. Kemudian mitos selanjutnya, ini biasanya berhubungan dengan asam urat itu sendiri. Nyeri sendi katanya setelah makan sayuran hijau atau setelah makan kacang-kacangan. Ya, itu yang dipercayai secara umum pada masyarakat. Ternyata berdasarkan penelitiannya tidak hanya satu, bahkan banyak dikatakan atau disimpulkan bahwa makanan ini hanya berpengaruh pada nyeri sendi akibat asam urat. Atau ya, sedangkan nyeri sendi yang lain tidak dipengaruhi oleh makanan. Lalu makanan apa sih yang berpengaruh pada
nyeri sendi akibat gout atau akibat asam urat, ya ini. Yang terbukti menyebabkan nyeri sendi makanan antara lain ada jeroan, hati, kemudian lemak-lemakan, meningkatkan risiko jadinya serangan asam urat, serangan radang sendi akibat asam urat. Kalau minuman yang bersoda-soda dan alkohol, itu terbukti secara klinis berdasarkan pengamatan juga langsung berisiko meningkatkan terjadinya nyeri sendi akut, nyeri sendi yang tiba-tiba gitu. Misalkan sore-sore, malam-malam tidak ada nyeri, pagi-pagi langsung nyeri. Itu khas banget untuk asam urat dan salah satunya diakibatkan oleh makanan. Makanan lain yang berpotensi menjadikan nyeri sendi adalah akibat asam urat adalah daging, juga seafood. Ya, minuman antara lain jus yang telah ditambahkan oleh gula, terutama gula-gula yang dari jagung, sirup-sirup jagung, dan gula-gula yang lain bisa meningkatkan. Sehingga perlu ada pembatasan dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini untuk menghindari risikonya. Satu lagi justru yang dianggap itu menyebabkan nyeri sendi justru dianjurkan, yaitu sayuran, termasuk sayuran hijau dan kacang-kacangan dianjurkan. Jadi tidak ada halangan untuk mengkonsumsi ini jika sedang mengalami nyeri sendi. Susu juga dianjurkan, minuman, terutama susu yang rendah lemak atau bebas lemak. Mitos dan fakta selanjutnya yaitu mandi malam menyebabkan rematik atau menyebabkan nyeri sendi, gangguan sendi. Ternyata mandi malam itu tidak terbukti menyebabkan rematik. Jadi tidak ada penyakit sendi yang awalnya diakibatkan oleh mandi malam atau kondisi dingin menggunakan AC atau di cuaca yang dingin. Itu ternyata tidak terbukti menyebabkan rematik. Tetapi ya pada orang-orang tertentu dengan gangguan sendi tertentu, mandi malam ini kondisi dingin dapat memperberat keluhan, namun pada keadaan-keadaan tertentu yang tentunya bisa dirasakan sendiri. Namun secara umum tidak menyebabkan nyeri sendi, hanya memperberat pada keluhan-keluhan atau keadaan-keadaan tertentu. Ya. Mitos atau fakta selanjutnya adalah nyeri sendi hanya terjadi pada orang tua, sehingga disebut penyakit orang tua. Nyatanya tidak seperti itu, ada anak-anak, bahkan bayi dapat terkena nyeri sendi, gangguan sendi. Spesifik yaitu artritis reumatoid yang disebabkan. Ya. Kemudian tidak semua orang tua juga akan menderita gangguan sendi. Ya, mitos atau fakta selanjutnya adalah nyeri sendi ini perlu obat seumur hidup. Ya, salah juga. Nyeri sendi itu banyak penyebabnya. Ada yang bisa sembuh sendiri, misalkan pernah mendengar juga pada orang-orang yang terinfeksi virus chikungunya, sendinya nyeri-nyeri, tiap buku-buku sendi itu nyeri-nyeri. Ya, itu tanpa obat pun ketika infeksinya virusnya selesai, itu sembuh sendiri. Nah, namun ada beberapa yang memang perlu kontrol rutin untuk mengobati atau mengontrol nyeri sendinya. Nah, di sendi sendiri memiliki banyak modalitas atau pendekatan terapi, mulai dari fisioterapi bisa dilakukan mandiri ataupun dengan bantuan profesional, obat-obatan, baik obat-obatan yang sederhana, misalkan dengan meminum paracetamol, ataupun bahkan jika memang sampai berat, harus ada penggantian sendi, bisa sampai dengan terapi pembedahan. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah penderita sendi tidak boleh berolahraga? Harus diserahkan full? Tidak juga, justru olahraga dianjurkan. Kapan dianjurkan olahraga? Pertama, mulai pada saat sendi tidak terasa kaku atau nyeri. Jadi mulai enteng, boleh dianjurkan untuk berolahraga. Dan mulainya perlahan, tidak dipaksakan langsung aktivitas berat. Perlahan-lahan, kemudian sejak awal sudah direncanakan, kira-kira ini sekitar 30 menit, setiap gerakan diulang 2 kali, ya sudah direncanakan dari awal. Nah, ini mungkin mulai perlahan sampai kapan, atau direncanakan sampai kapan, ini ada batasnya. Pada orang-orang dengan nyeri sendi, olahraga itu batasnya sampai
sebatas masih nyaman berbicara. Ketika mulai ngos-ngosan, berbicara agak kesulitan, maka itu batas. Berhenti olahraganya atau kurangi intensitasnya. Gitu. Lalu, apakah jenis olahraga tertentu yang memang dianjurkan pada penderita nyeri sendi? Ya, namanya adalah low impact aerobik. Jadi, olahraga-olahraga yang impact-nya atau bebannya itu tidak ditumpu pada sendi-sendi. Misalnya kalau ada Bapak dan Ibu yang nyeri bahu, maka disarankan yoga atau tai chi. Untuk yang nyeri punggung, termasuk nyeri punggung bawah, nyeri pinggul, bisa dengan berjalan. Atau nyeri lutut, bisa dengan bersepeda statis atau berenang. Nah, yang selanjutnya, mitos atau fakta, penyakit sendi itu tidak dapat dicegah. Dapat. Beberapa itu bisa dicegah. Nah, terutama tadi yang berkaitan dengan faktor mekanik, osteoartritis. Dapat dicegah dengan cara menjaga berat badan ideal supaya beban itu tidak melebihi kekuatan sendi untuk menopangnya. Begitupun dengan olahraga teratur, olahraga yang seperti tadi, ataupun olahraga untuk melatih kekuatan otot. Ya, karena dengan otot yang kuat itu akan membantu stabilitas sendi. Nah, sendi yang stabil tidak mudah cedera, tidak mudah terjadinya gangguan mekanik seperti itu. Dan selanjutnya menghindari stres fisik dan psikis. Kalau yang psikis itu lebih ke terutama untuk rheumatoid arthritis karena pada kondisi-kondisi tertentu dengan adanya stres psikis menyebabkan imun turun, gangguannya lebih berat lagi sehingga menimbulkan adanya gangguan akut dari rheumatoid arthritis. Sedangkan stres fisik hampir ke semua nyeri sendi. Stres fisik paling sering justru diakibatkan oleh gerakan atau postur yang tidak sesuai. Nah, inilah yang dianjurkan, postur atau ergonomi, posisi tubuh, posisi gerakan untuk pencegahan nyeri sendi. Ketika berdiri atau berjalan dengan postur yang tegap, lurus kurvaturnya, kemudian pada saat akan mengambil barang, tidak dengan menyondongkan badan ke depan kemudian mengambil, tapi lebih baik mulai dari jongkok, kemudian bersamaan berdiri dengan punggung yang lurus. Kemudian pada saat bekerja dengan laptop, dengan gawai, itu dengan lurus juga, termasuk pada saat mengemudi, dengan nyaman, tidak membungkuk. Pada saat tidur pun diusahakan posisinya lurus, tidak membentuk sudut-sudut tertentu yang melengkung. Ya. Untuk mitos dan fakta, demikian disampaikan. Mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang berdiskusi langsung, misalkan menyampaikan pengalaman-pengalamannya atau memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai nyeri sendi, saya persilakan. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Lisdiani. Mangga Ibu. Terima kasih dokter, pembahasannya sangat menarik sekali. Ini udah ada mulai pertanyaan. Apakah betul wanita lebih banyak mengalami nyeri sendi daripada pria? Tapi maaf, sebelum dijawab, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu, dok. Ya, boleh. Ini saya... Kepada Ibu dan Bapak peserta, kami harapkan untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung ya. Silakan untuk dibuka kameranya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mau melakukan sesi foto bersama. Tadi dok ada pertanyaan, apakah betul perempuan itu lebih banyak mengalami nyeri sendi daripada pria? Ya, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terima kasih ya Bu mengenai apakah betul wanita lebih banyak mengalami nyeri sendi dibandingkan dengan pria ya. Karena nyeri sendi itu memiliki beragam penyebab, ya tentunya ini akan berbeda-beda jawabannya. Pada beberapa penyebab nyeri sendi memang betul wanita berdasarkan pengamatan, berdasarkan observasi atau penelitian, itu didapatkan wanita lebih sering mengalami nyeri sendi tertentu, terutama nyeri sendi akibat tadi faktor mekanis yang osteoartritis maupun yang rheumatoid arthritis. Itu memang berdasarkan bukti memang wanita lebih sering mengalami nyeri sendi akibat
hal-hal tersebut. Namun justru untuk asam urat didapatkan berlainan. Pada nyeri sendi akibat asam urat, justru pria yang lebih sering mengalami serangan akut akibat asam urat dibandingkan dengan wanita. Seperti itu, Bu. Jadi tidak selamanya wanita mengalami kemungkinan risiko nyeri sendi atau gangguan sendi lebih tinggi daripada pria, tergantung penyebabnya. Begitu, Bu. Tapi faktor wanita tapi memang lebih banyak dari statistik, mungkin lebih banyak ya, Dok ya? Iya, Bu. Kepada Ibu dan Bapak, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menggunakan kolom chat atau raise hand. Ini Dok, ada pertanyaan lagi. Apakah dampaknya dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila nyeri sendi itu kita abaikan? Iya. Iya, Ibu, terima kasih juga. Kematian maksudnya? Dampaknya, Ibu, ya, jika dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika nyeri sendi itu diabaikan. Pertama, kembali lagi, nyeri sendi ini memiliki berbagai penyebab. Nah, setiap penyebab ini memiliki kemungkinan komplikasi yang berbeda-beda gitu. Jika jangka panjang pasti akan sangat berdampak. Namun kembali lagi tergantung dengan penyebabnya apa. Nah, dampak jangka pendeknya nyeri akan tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalkan yang seharusnya bisa berkonsentrasi bekerja menjadi tidak dapat bekerja, atau yang seharusnya bisa melakukan aktivitas sehari-hari, misalkan ke kamar mandi atau kemana, yang biasanya dengan secara normal itu tidak menjadi masalah, atau bahkan beribadah juga sering kali itu yang ditemukan osteoartritis di lutut, susah itu ketika berdiri, ya tentu itu juga akan mengganggu jangka pendeknya. Nah, namun jangka panjangnya akan lebih berat lagi, karena ketika nyerinya terus-menerus, aktivitasnya itu akan agak terhambat, akan malas bergerak, tidak mau dipaksakan, lama-kelamaan otot penyangganya itu ikutan lemah juga. Bahkan kalau Bapak dan Ibu melihat orang-orang yang nyeri sendinya lama, tidak bisa bergerak sama sekali, menggunakan kursi roda atau hanya tiduran di tempat tidur, diraba bagian betisnya itu terasa lebih kecil dibandingkan dengan yang normal. Itu secara fisiologis akan seperti itu. Menurun fungsinya, begitupun strukturnya akan, karena tidak sering dipakai, akan mengecil. Nah, jika seperti itu, dampaknya akan lebih besar lagi. Tidak ya mengganggu kehidupan. Bahkan tidak cuma mengganggu kehidupan pribadi, keluarga pun akan ikut terhambat. Yang seharusnya masing-masing punya aktivitas sendiri, harus membantu orang tersebut. Itu juga yang menjadi masalah. Jika sampai demikian, kadang-kadang juga merembet. Pasiennya depresi, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih, berkepanjangan. Akhirnya juga itu yang dampak yang lebih berat lagi. Tidak cuma pada untuk pribadi, juga untuk keluarga. Begitu, Ibu. Jadi tapi tidak langsung berakibat kepada kematian seperti jantung ya, Dok ya? Ya. Tidak secara langsung menyebabkan kematian, ya, karena nyeri sendinya, tapi lebih ke tidak ya. Kualitas hidupnya menurun. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Setio. Ya. Ini mitos atau fakta? Jika asam urat tidak boleh dipijat. Ya. Silakan, Dok. Iya. Ini mungkin terima kasih Pak Setio untuk jawabannya mengenai apakah asam urat itu tidak boleh dipijat. Ya, jawabannya akan saya berikan secara umum bahwa tidak hanya untuk asam urat saja, tapi ke semua nyeri sendi itu memang pada dasarnya tidak dianjurkan untuk dipijat bagian sendinya. Karena kita, terutama ketika belum tahu itu penyebabnya apa. Khawatirnya, misalkan tadi gangguan sendinya gara-gara cedera atau gara-gara gangguan mekanik, perubahan sedikit akan mempengaruhi hal lainnya, menjadi cedera lebih parah, misalkan seperti itu. Nah, namun untuk asam urat, memang ada beberapa yang sebenarnya tidak boleh dipijat, itu berkaitan dengan kristal-kristal asam uratnya tersebut. Ya, pada keadaan normal, asam urat itu tidak terdeposit pada sendi, namun pada sendi akibat gout atau asam urat bisa tersimpan banyak di asam urat.
lama-kelamaan asam urat itu akan diselubungi oleh sebuah struktur semacam kapsul gitu yang lebih stabil. Nah, biasanya ketika asam urat tinggi, kemudian sudah berlangsung begitu lama, nyerinya itu hampir tidak ada lagi nyeri karena sudah ter, tertutup oleh kapsul itu. Namun ketika digerakkan tanpa adanya gerakan-gerakan yang terstruktur sistematis ataupun dengan senggolan, bisa saja dari dalam kapsul itu kristalnya ikutan pecah, dan itu yang menyebabkan tiba-tiba nyeri sendi, justru seperti itu. Gitu. Apalagi kalau memang sedang meradang, sebenarnya tidak dilakukan manuver apapun, gerakan-gerakan apapun. Ya, seperti itu, Mas Tio. Jadi mungkin kalau terindikasi nyeri sendi, kita harus ada diagnosis dokter dulu ya, seperti apa, baru ada tindakan. Seperti itu ya, Dok ya? Baiknya seperti itu, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Ari Widowati. Pertanyaannya, Dok, apakah bagi wanita yang operasi sesar dengan bius epidural dapat menyebabkan nyeri sendi punggung secara tiba-tiba? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Ibu Ari atas pertanyaannya mengenai berarti itu kelanjutan dari bius epidural pada saat sesar terhadap keluhan-keluhan yang sekarang. Ya, jika yang ditanyakan adalah kemungkinan, memang masih ada kemungkinan. Ya, setiap tindakan medis itu memiliki risiko tertentu. Misalkan pada saat bius epidural itu berarti memasukkan jarum yang biasanya ukurannya lebih besar ke sela-sela di antara tulang belakang. Ya, di situ mulai menembus jaringan penyangga tulang, kemudian juga sampai ke bagian tulangnya. Ya, kemungkinan masih tetap ada. Namun berdasarkan penelitian memang keluhan-keluhan itu sangat-sangat jarang terjadi, sangat-sangat jarang terjadi. Ya, artinya bius epidural dengan memasukkan jarum suntik ke tulang belakang itu aman, ya. Pada dasarnya tidak menyebabkan nyeri sendi yang berkepanjangan, ya. Kalaupun nyeri biasanya pada saat seputar atau sekitar waktu dilakukannya tindakan tersebut, tidak berkepanjangan, tidak ada bekasnya. Namun jika memang ada hal-hal yang tersebut, ya pertama harus dikonfirmasi oleh dokter melalui pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, apakah memang itu ada titik yang disuntikannya berhubungan langsung dengan akibat dari tindakan tersebut atau nyeri lain. Karena nyeri itu tadi sudah disebutkan bahwa sifatnya subjektif. Ada orang-orang tertentu, misalkan, wah menurut saya ini tidak nyeri, tapi pada pasien-pasien tertentu dengan pengalaman tertentu, baik secara fisik pun psikologis, menyebabkan nyeri, padahal sebetulnya tidak nyeri. Namun saya dievaluasi lebih lanjut, mungkin datang untuk diperiksakan apakah itu berkaitan langsung atau tidak, dengan digali lebih lanjut mengenai ceritanya maupun posisi atau berdasarkan pemeriksaan tertentu untuk menunjang kesimpulannya. Begitu, Ibu. Jadi seperti itu ya, belum tentu disebabkan oleh hal tersebut, tapi tetap harus diperiksa lebih lanjut oleh dokter untuk didiagnosis ya, Dok. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Nurfia Umniati. Dok, izin bertanya, jika keluhan pada lutut, yaitu sakit ketika turun tangga atau turun dari kendaraan, diagnosisnya kira-kira apa ya, Dok? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Diagnosisnya, jika seperti ini memang masih sangat banyak. Cuma biasanya kecenderungannya, jika yang bertanya ini adalah wanita, kemudian biasanya usianya lebih dari 40 tahun, kemudian terasanya pada saat turun tangga, biasanya faktornya faktor mekanis. Osteoartritis biasanya seperti itu. Namun, saya tidak berani memastikan, perlu wawancara lebih lanjut, kapan lebih terasa nyerinya, selain di lutut, di mana lagi nyerinya, setelah melakukan aktivitas apa nyerinya, kemudian nanti akan diperiksa mulai dari gerakannya, jangkauan gerakannya bisa seperti apa saja, gitu. Ini itu bisa ditentukan nyerinya, penyebab nyerinya. Namun biasanya tidak
tidak yakin 100%, kemungkinan besar itu karena faktor mekanis, seringnya osteoartritis seperti itu. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Fiswardani. Dokter, untuk nyeri sendi nomor 2 sebagian besar disebabkan oleh apa? Pengobatannya cenderung dengan obat atau fisioterapi atau olahraga? Ya. Oh iya, saya coba itu lagi ya Bu, saya screen. Mungkin yang nomor 2 itu. Nomor 2 ya tadi. Nomor 2 itu. Ini mungkin ya Bu ya, maksudnya atau ya itu dokter yang di jari-jari. Oh, yang di jari-jari ya Bu ya. Ya, Itu yang artritis rheumatoid ya Bu ya. Kalau artritis rheumatoid itu diakibatkan oleh autoimun. Jadi kekebalan sendiri bukannya mencegah dari kuman-kuman dari luar, virus-virus yang dari luar untuk diserang, ini malah tubuhnya sendiri yang diserang. Nah, namun artritis rheumatoid ini sampai sekarang itu belum bisa dipastikan ibu penyebabnya apa. Ya, misal gara-gara makanan atau gara-gara gerakan-gerakan tertentu, sampai sekarang itu tidak bisa dipastikan demikian. Hanya tahunya saja bahwa dalam prosesnya itu ada keterlibatan kekebalan tubuh yang menyerang sendiri. Nah, biasanya kalau memang sudah dicurigai artritis rheumatoid ini yang akibat autoimun, yang pertama pasti ditegakkan dulu diagnosisnya dengan cara diperiksa. Nah, mulai diwawancara bagaimana nyerinya, seperti apa, kemudian di keluarga ada tidak yang keluhannya seperti itu. Kemudian biasanya juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, salah satunya rheumatoid factor dan lain-lain. Biasanya itu yang dicari. Kalau memang sudah tegak ini betul-betul artritis rheumatoid gara-gara autoimun, gara-gara sistem kekebalan tubuh, maka obatnya yang diberikan biasanya obat khusus. Yang pertama biasanya obat-obatan anti radang. Yang selanjutnya ada obat-obatan khusus yang memang diperuntukkan untuk rheumatoid atau autoimun ini, namanya DMARD, yang disease modifying itu. Nah, itu biasanya yang berikan bukan dokter umum, bahkan bukan dokter spesialis penyakit dalam, tapi lebih khusus lagi, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah mengambil keahlian khusus dalam hal sendi atau rheumatologi. Itu ya biasanya yang memeriksa, yang menentukan di sana. Nah, biasanya kalau memang sudah terdiagnosis itu, ada perjalanan pengobatannya akan panjang, harus dikontrol terus-menerus, secara rutin dilihat bagaimana perkembangannya, kemudian selain diberikan obat juga diberikan tadi fisioterapi tetap lanjut, yaitu dengan cara gerakan-gerakan yang tidak membebani ke bagian tangan, ya, tapi justru misalkan gerakan-gerakan menggenggam seperti itu dengan bola-bola yang lunak untuk melatih agar otot tangan semakin kuat seperti itu, Ibu. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Fis tadi, Dok, apakah nyeri sendi ini merupakan penyakit turunan, bukan, Dok? Iya. Khusus untuk yang rheumatoid arthritis disebutkan dengan sebagai penyakit keturunan, tidak dapat dinyatakan seperti itu, karena kalau keturunan kan hampir pasti ya Bu ya, orang tuanya ada penyakit diabetes itu, mungkin seperti itu, Dok? Ya seperti itu, anaknya juga kemungkinan seperti itu. Tapi memang ada beberapa gen yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya yang membuat dia itu lebih rentan, ya, lebih rentan mengalami penyakit ini. Tapi tidak semuanya. Ya begitupun yang diabetes mellitus kan tidak pasti ya, orang tuanya diabetes, anaknya ikut diabetes. Tapi memang ada gen yang diturunkan yang menyebabkan rentan. Tapi tidak selalu. Ya fokus kita lebih ke pencegahan. Ya kalau memang takdirnya sudah demikian, sudah dijaga sedemikian rupa, tapi memang Tuhan menentukan bahwa ya harus sakit itu sudah dijaga, itu beda cerita ya Bu. Dokter Sidik, itu satu jari atau semua jari itu? Kalau ada satu jari gitu? Biasanya kalau untuk yang rheumatoid arthritis itu jarinya banyak Ibu. Jadi yang tadi yang seperti ini, entah saya kembali lagi.
Yang ini hampir setiap jari. Seringnya itu di sendi-sendi kecil. Ya, yang khas itu biasanya di tangan, di jari-jari tangan. Bahkan salah satu ini kan kalau kondisinya sudah sangat parah ya Bu ya, sangat parah sampai jari-jarinya itu susunannya bengkok-bengkok, makanya disebut dengan swan neck. Swan neck itu apa? Leher angsa. Jadi kayak tidak lurus tapi kayak bentuk leher angsa. Tapi ini biasanya yang sudah berat, yang seperti itu tidak diharapkan datang ke klinik, datang ke dokter itu dengan kondisi yang seperti ini. Ya, jika memang ada ada kecurigaan, kok ini saya nyeri sendi, kemudian bentuknya agak lain ya, bukan karena cedera atau bahkan karena cedera pun segera berobat, segera untuk diperiksakan supaya penanganannya lebih cepat begitu. Ya, terima kasih Dokter Siti. Ini Dok, ada pertanyaan dari Ibu Arwidowati lagi. Dok, apakah mengkonsumsi kolang-kaling baik untuk mengurangi atau mengobati nyeri sendi, terutama lutut? Begitu ya Bu ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang bahwa ada herbal-herbal tentu yang diminum, misalkan kolang-kaling atau katanya timun laut ya, teripang gitu-gitu yang ketika dikonsumsi itu mengurangi nyeri sendi ya. Berdasarkan penelitian tidak didapatkan hasil yang signifikan ketika makan tadi kolang-kaling, timun laut dan lain-lain itu terhadap kesehatan sendi. Tidak signifikan perbedaannya antara yang diberikan kolang-kaling atau timun laut tersebut dibandingkan dengan yang placebo atau obat-obatan yang bohongan gitu, obat-obatan yang sebetulnya bukan obat. Nah, di situ tidak ada perbedaan. Jadi berdasarkan pengamatan, berdasarkan penelitian itu tidak terbukti mengurangi atau mencegah nyeri sendi. Oh iya, bahkan sekalian mungkin ada juga obat-obatan tertentu yang ada di iklan yang kandungannya glukosamin, kondroitin, katanya suplemen sendi. Ya, kontroversial juga obat-obatan tersebut. Ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa itu berpengaruh pada kesehatan sendi, namun berdasarkan meta-analisis pengumpulan beragam penelitian dijadikan satu pool datanya ternyata tidak berpengaruh juga. Ya, oleh karena itu Perhimpunan Rheumatologi Indonesia dalam rekomendasinya dalam pedoman penata laksanaan nyeri-nyeri sendi tidak memasukkan obat-obatan tersebut gitu karena belum terbukti. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di masa yang akan depan observasi yang terbaru, pengamatan terbaru ternyata berpengaruh. Ya, rekomendasi itu akan berubah, akan mendukung juga. Ya, tapi sampai saat ini tidak. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Ibu Julita Rianti. Mohon tanya, Dok, jari tangan baal atau kebas dan sering kesemutan, apakah ini gejala asam urat? Ya. Silakan, Dok. Ya. Terima pertanyaannya mengenai jari ya Bu ya, saya konfirmasi lagi. Iya, jari tangan baal atau kebas. Jari tangan atau baal atau kebas ya. Kesemutan juga katanya Dok. Ya. Pertama mengenai asam urat dulu. Ya, pertama kalau asam urat biasanya keluhannya tuh nyeri. Ya, nyerinya tuh nyeri hebat. Meskipun hari-hari sebelumnya tidak ada nyeri. Misalkan yang tadi malam-malam itu tidak nyeri sama sekali. Sorenya juga tidak nyeri. Pagi-pagi nyeri hebat. Dan letaknya biasanya khas sekali. Yang pertama kalau untuk nyeri asam urat, nyeri radang gara-gara asam urat itu di ibu jari. Yang tonjolannya itu bengkak, kemerahan, itu kemungkinan memang betul asam urat. Atau bisa juga di jari-jari tangan yang di persendiannya tiba-tiba merah, meradang secara tiba-tiba, itu kemungkinan akibat asam urat. Nah, tapi nyerinya itu khas, nyeri sekali. Sebelum-sebelumnya tidak nyeri, kemarin-kemarin tidak nyeri, langsung nyeri tidak istilahnya tidak perlahan-lahan nyerinya, langsung nyeri hebat. Itu biasanya akibat asam urat. Namun, jika yang disampaikan oleh Ibu, rupanya kalau yang keluhannya seperti itu, kalau saya kan ada datang pasien dengan keluhan serupa, pemikiran saya tidak menjurus ke asam urat seperti itu.
bisa jadi akibat gangguan saraf di pergelangan tangan. Ya. Di pergelangan tangan itu ada yang namanya terowongan. Seperti terowongan, di dalamnya itu ada lalu lintas pembuluh darah, ada juga saraf-saraf. Nah, biasanya terutama ibu-ibu yang sering menulis dengan pulpen dalam jangka waktu lama dan banyak, ataupun kayak pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menggunakan pergelangan tangan, misalkan tukang lotek, ya, ini sering dipakai, biasanya terjadi pembengkakan pada bagian terowongan tersebut. Akibatnya, saraf yang ada di tengah-tengahnya ikut terdorong. Jadi sarafnya kejepit. Makanya ada keluhan saraf. Keluhan saraf itu seringnya itu kebas, baal-baal, kesemutan. Itu biasanya khas karena saraf. Ya, meskipun tidak selamanya gara-gara terowongan tersebut yang membengkak, bisa juga gara-gara kurang vitamin, sarafnya bisa juga yang menyebabkan hal-hal tersebut. Tapi secara umum memang kalau keluhannya lebih ke kebas, kesemutan, itu keluhan saraf biasanya, bukan keluhan-keluhan radang sendi akibat asam urat. Ya, terima kasih Ibu. Ini dari Ibu Tanti, Dok. Apakah olahraga yang tepat untuk orang yang sudah terkena nyeri sendi di dengkul pada usia di atas 65 tahun? Nyeri sendi dengkul pada usia 65 tahun, Dok. Ya. Saya coba ini lagi. Sebentar. Nah, ini pada dasarnya mencakup keseluruhan latihan-latihan pada nyeri sendi. Jika nyeri sendinya lutut, diharapkan bahwa olahraga tersebut yang memiliki karakteristik tidak membuat lututnya menahan berat. Misalkan kalau yang tidak menahan beban berat, salah satunya bersepeda statis. Jadi lututnya hanya diputar-putar saja, digerakannya memutar. Itu bisa dilakukan pada orang tua lebih dari 65 tahun yang memiliki gangguan pada lutut, cenderung aman. Ya. Sebetulnya berjalan juga masih diperkenankan, tapi berjalan yang bukan lari. Soalnya kalau lari dalam jangka waktu yang panjang, itu justru akan membebani lutut dengan gerakan-gerakan menekan pada bagian lutut seperti itu. Jadi kalau untuk yang usia 65 tahun dengan keluhan yang pada lutut, salah satu olahraga terbaik adalah bersepeda statis, ya, ataupun berenang masih diperbolehkan, ya, antara dua itu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu seperti ini. Assalamualaikum, Dok. Keluhan pada belakang lutut sering sakit kalau lagi duduk. Jadi tidak bisa lama-lama. Itu harus bagaimana menanganinya? Mohon arahannya. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti nyeri keluhannya itu di bagian lutut bagian belakang ya Bu ya? Lutut bagian belakang. Ya, dengan nyeri di lutut bagian belakang tidak menutup kemungkinan memang ada terjadinya proses pada lututnya. Ya, bisa terjadi osteoartritis yang paling sering pada bagian lutut, bisa juga seperti itu, ataupun ada gangguan-gangguan lain. Baiknya sih diperiksakan kembali, karena ada beberapa gangguan, misalkan ternyata ada benjolan tuh di belakangnya. Kemungkinan benjolannya misalkan gara-gara cairan sendinya yang bocor sehingga teraba seperti air-air, ataupun ada massa, ada tumor, ataupun ada hal-hal lain misalkan pembengkakan bagian belakang. Baiknya diperiksakan kembali. Nah, untuk penanganan awal boleh minum obat yang ringan, misalkan paracetamol. Nah, paracetamolnya bisa diminum, jangan khawatir, paracetamol aman, termasuk untuk yang berusia lebih dari 45, lebih dari 65, sekali minum boleh langsung 2 tablet untuk gangguan nyeri sendi 1000 mg, itu masih diperkenankan untuk penanganan awal. Tapi selanjutnya langsung berobat. Itu hanya penanganan awal. Berobat untuk menentukan penyebabnya apa. Ya. Untuk penanganan awal di rumah boleh minum paracetamol langsung aja 1000 mg. Ya, 2 tablet sekaligus. Aman, Dok. Itu 1000 mg aman, Dok. Iya, biasanya agak khawatir ya, kok banyak-banyak. Saya paling besar biasanya 600 ml, Dok. 600 ml ya.
Nah, berdasarkan pedoman memang untuk nyeri sendi itu paracetamol itu obat bebas, masih boleh diminum 1000 mg boleh diperkenankan. Dalam sehari semalam itu maksimal 4000 mg atau 8 tablet masih boleh gitu. Tapi saran saya kalau nyerinya malam-malam udah minum dulu aja 2. Kalau memang nyeri banget besoknya langsung datang. Tapi kalau di kantor ya langsung datang aja ke klinik. Kita periksakan kembali. Ya betul. Ini ada satu lagi dok dari Bapak Asep Rizal. Permisi dok, izin bertanya, apakah urat kejepit termasuk berawal dari masalah sendi? Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Asep mengenai saraf kejepit. Apakah berawal dari sendi ya? Ya, saraf. Sebentar saya baca lagi. Termasuk berawal dari masalah sendi. Ya betul. Jika ditanyakannya apakah betul atau tidak, iya betul. Terutama sendi di tulang belakang. Ya, sendi-sendi tulang belakang itu susunannya sangat rapat. Nah, di bagian celah-celah kecil itu tempat keluar masuknya saraf. Yang dari bagian sumsum tulang itu rapat sekali. Biasanya kalau ada gangguan sendi, masalah sendi, misalkan mungkin sering dengar tulangnya kegeser, saraf kejepit di belakang, ya itu bisa diakibatkan oleh gangguan sendi, terutama di bagian saraf, bagian tulang belakang, karena di situ pusatnya keluar masuk saraf, sehingga ada perubahan sedikit dari struktur tulangnya, struktur sendinya, dia bisa tiba-tiba menjepit saraf sehingga ada keluhan nyeri saraf. Ya, itu terutama di bagian tulang belakang. Tapi di bagian-bagian lain, misalkan di bahu juga itu ada saraf yang untuk mempersarafi bagian lengan atas, lengan bagian bawah. Juga kalau ada cedera, ada gangguan tertentu di sendinya juga bisa mengakibatkan gangguan saraf. Tapi tidak semua gangguan sendi itu akan mengakibatkan gangguan saraf. Bahkan kebanyakan justru tidak ya. Tapi ada gangguan-gangguan sendi tertentu, terutama pada posisi tertentu yang bisa menyebabkan gangguan saraf kejepit salah satunya. Ya. Terima kasih Pak Asep. Ini ada satu lagi dok dari Pak Gunawan Admiranto. Sebelum pandemi saya rajin berolahraga. Karena pandemi olahraga berhenti dan dampaknya lutut sakit saat naik tangga. Apa sebabnya? Obatnya apakah cukup dengan berolahraga kembali? Umur saya 61 tahun. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, sebelum-sebelumnya Bapak rajin olahraga, ternyata sekarang berhenti olahraganya, lututnya jadi sakit pada saat naik tangga. Apa sebabnya? Ya, bisa jadi ya akibat tadi salah satu faktornya memang aktivitas olahraganya menurun. Karena ketika aktivitas olahraga menurun, mungkin yang dulu otot-otot Bapak itu sudah terlatih untuk menyangga sendi, ya. Nah, sekarang sudah mulai istilahnya udah mulai melemah ya karena tidak kurangnya olahraga, sehingga otot-ototnya yang melemah, stabilitas sendi juga berkurang. Akibatnya sendi yang jadi tumpuan utama, bukan lagi otot, terutama di bagian lutut. Itu yang penyebab yang pertama. Atau penyebab yang kedua juga mungkin perjalanan penyakit, biasanya nyeri sendi bagian lutut itu seiring dengan usia, meskipun tidak semuanya mengalami hal itu, tapi seiring dengan usia, mulai penipisan bantalan sendinya, penipisan tulang rawan bagian sendinya, sehingga lebih sering bergesekan gitu, yang menyebabkan nyeri sendi mulai terasa sekarang. Atau biasanya dengan bertambahnya usia itu berat badan cenderungnya naik ya, karena metabolismenya menurun, jadi berat badan itu cenderungnya menaik. Nah, berat badan yang naik ternyata tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan sendi untuk menyangga beban tersebut. Ya, beban sendi itu meningkat karena berat badannya meningkat. Tapi ya sendinya nambah usia bukannya tambah kuat ya, malah tambah lemah biasanya. Nah, itu karena ketidakseimbangan itu, maka baru terasa sekarang. Nah, apakah harus mulai lagi olahraga? Ya betul, dimulai lagi olahraganya. Kapan mulai lagi olahraganya? Pada saat mulai tidak terasa kaku atau tidak terasa sakit, mulai olahraga. Dengan seperti apa olahraganya? Mulai yang perlahan-lahan. Tadi kalau untuk sendi lutut, baiknya sih olahraganya naik sepeda statis misalkan. Dengan dulu tidak harus cepat-cepat, tidak harus lama-lama, mulai terbiasa, nanti
tingkatkan intensitasnya sampai tidak akan cepat ada efeknya. Lama-kelamaan ototnya akan semakin kuat, bisa menyangga sendi dengan baik, keluhannya turun dengan perlahan-lahan. Ya. Obat apakah perlu atau tidak? Jika memang sangat sakit, tidak bisa ditahan, lebih baik minum obat. Karena semakin lama nyerinya, itu ada keterlibatan psikologis, apalagi nyerinya udah 2 minggu lebih, 6 minggu lebih, jadi persepsi nyerinya bukan semata-mata fisik, jadi kayak saya nyeri-nyeri terus. Nah itu yang lebih susah diobatin. Tapi ketika awal-awal, baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nyerinya jangan khawatir minum obat asal setelah konsultasi. Ya misalkan kalau obat-obatan yang bisa dibeli sendiri, paracetamol 2 aja, paracetamol diminum, agak baikan, enakan, alhamdulillah, boleh lanjut berolahraga lagi. Ya, kalau tidak, segera berobat. Dok, ini yang terakhir mungkin dari Pak Sucipto. Apakah meretakan jari bisa menyebabkan radang sendi? Yang kretek-kretek itu kali ya, Dok ya? Yang ditarik-tarik itu ya. Seperti itu mungkin. Ya, justru kebalikan ya. Ini mungkin ada kita berpikiran bahwa makan sayuran itu bikin nyeri sendi, ternyata tidak juga. Termasuk ini juga ternyata tidak. Dengan menarik-narik sendi, membunyikan-bunyikan sendi, mengkretek-kretek gitu, ternyata berdasarkan pengamatan juga, berdasarkan penelitian itu tidak berpengaruh pada nyeri sendi atau mengakibatkan gangguan pada sendi. Itu justru lebih ke faktor fisik ya, karena misalkan pada saat biasanya kan pagi-pagi itu yang membunyikan sendi itu ya justru dingin, biasanya banyak udara juga banyak terkomposisi selama semalaman di situ, ketika ditarik atau digerakkan itu ada keluar semacam udara yang menembus bagian-bagian dalam gerakan cairan sendinya itu yang mengakibatkan adanya suara-suara tertentu. Namun itu tidak menyebabkan nyeri sendi jadi asam urat, jadi reumatoid, tidak seperti itu. Paling linu yang mendengarnya aja. Dok, sebenarnya ini masih banyak sekali yang bertanya dan pembahasannya memang menarik. Tapi karena waktu yang terbatas, mungkin kita akan segera akhiri. Jadi mungkin di sini dapat saya simpulkan bahwa yang namanya penyakit sendi itu kita tuh harus tetap analisis atau didiagnosis oleh dokter, karena penyebabnya belum harus dipastikan dulu, baru kita melakukan penyembuhan. Cuma untuk pengobatan awal apabila terlalu sakit, kita boleh menggunakan paracetamol. Seperti itu ya, Dok ya? Iya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami persilakan untuk mengisi presensi kehadiran apabila Ibu dan Bapak belum. Demikianlah pemaparan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sidik yang sudah sharing ilmunya kepada kami. Semoga dokter tambah sukses. Amin. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak peserta webinar yang sudah berpartisipasi. Saya Risdiani, atas nama Humas Badan Riset Inovasi Nasional, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.